Pernah ada suatu hari orang yang saleh, dia berziarah ke kuburan daripada kaum muslimin. Biasanya orang yang ziarah ke kuburan kaum muslimin mengucapkan salam kepada mereka. Dia datang ke kuburan kaum muslimin kemudian mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat dan sejahtera kepada kalian wahai penghuni kubur. Kata orang soleh tersebut, antum salaf wa nahnu khalaf, kalian lebih dahulu masuk ke alam kubur, kata orang tersebut, dan insya Allah kita semua bakalan nyusul ke namanya yang alam kubur. Karena nggak ada yang namanya makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau dia kaya raya, mau dia penguasa, maupun orang yang mengaku Tuhan seperti Fir'aun, ujung-ujungnya juga bakalan mati. Game over, the end is dead. Kita orang bakal nyusul, kata orang soleh tersebut. Mudah-mudahan, kata beliau, Allah mengampuni engkau dan juga mengampuni kami, dan juga mudah-mudahan Allah merahmati engkau dan juga merahmati kami, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada engkau dan juga memberikan keberkahan kepada kami. Karena kita ini sangat-sangat butuh kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat butuh gitu. Karena dengan sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi, maka niscaya engkau akan dikasihi oleh orang-orang atau penduduk yang ada di atas langit, makhluk-makhluk langit. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu beliau seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang jujur, seorang pemimpin yang tegas. Pernah suatu hari beliau melewati jalan-jalan kota Madinah. Ketika melewati jalan kota Madinah, dia lihat anak kecil lagi mainin burung gereja, burung yang kecil. Sayyidina Umar melihat anak kecil tersebut lagi mainin burung gereja, ada rasa kesian kepada burung tersebut. Kemudian itu burung dibeli oleh Sayyidina Umar dan dibebaskan oleh beliau. Kenapa? Karena beliau walaupun orangnya tegas, tapi Masya Allah, beliau punya hati penuh dengan rahmat kepada makhluknya. Sehingga ketika beliau meninggal, ada sahabat yang mimpi ketemu dengan beliau. Wahai Sayyidina Umar, bagaimana keadaanmu? Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Ketika aku masuk ke dalam kubur, kata beliau, kemudian tiba-tiba ada dua malaikat yang datang ingin bertanya kepadaku. Itu belum nanya aja, aneh punya badan udah gemeteran, kata beliau, seakan sendi-sendiku ini mau copot, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini Sayyidina Umar, seorang khalifah, seorang pemimpin, sahabatnya Nabi, itu pun masih ada rasa takut. Maka bagaimana dengan kita? Mudah-mudahan kita semua diselamatkan daripada yang namanya azab kubur. Sayyidina Umar kita tahu bagaimana adilnya, jujurnya, tegasnya. Ketika datang malaikat masih takut beliau. Kita bukan sahabat, kita cuma umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua malaikat tersebut ingin bertanya kepadaku, kemudian terdengar suara, wahai para malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Kenapa?
Karena dulu waktu dia di dunia, dia sayang kepada makhluk yang ada di muka bumi, maka pada hari ini aku kasih rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau diampuni dosa-dosanya. Sebab apa? Sebab kasih sayang kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita saking butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh. Selain kita beramal kepada Allah, lebih-lebih lagi kita butuh rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika memberikan salam, memberikan doa, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala membalikkan ruh ke jasad orang yang tadi meninggal yang ditanya oleh orang soleh. Apa yang dikatakan oleh orang yang sudah meninggal tersebut? Tuba lakum ya ahlad dunya, tuba lakum ya ahlad dunya. Beruntung kalian wahai penduduk dunia, beruntung kalian wahai penduduk dunia. Kenapa? Karena kalian bisa melaksanakan haji 1 bulan 4 kali. Lah bingung orang yang masih hidup ketika orang yang sudah meninggal tersebut berkata, kemana anda pergi haji sebulan 4 kali? Perasaan di Mari aja di Harapan Mulia, perasaan di Cempaka Sari aja nggak kemana-mana, tapi kok bisa ya pergi haji sebulan bisa 4 kali? Dijawab oleh orang yang sudah meninggal tadi, iya, kalian bisa pergi haji sebulan 4 kali dengan apa? Dengan melaksanakan sholat Jumat. Artinya apa? Pahala sholat Jumat hampir-hampir saja disandingkan dengan pahala ibadah haji. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah hajjul fuqara. Jumatan adalah haji bagi orang-orang yang nggak mampu. Artinya apa? Ketika ada orang yang berkeinginan untuk melaksanakan daripada ibadah haji, tapi sayang 1000 sayang misalnya, dia masih ada kekurangan dari soal ekonominya, dari soal biayanya, tapi punya keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah haji, dan Allah adalah zat yang maha dermawan, Allah zat yang maha karim. Sebab dia melaksanakan sholat Jumat, maka hampir saja pahala Jumatan tersebut disandingkan dengan orang yang melaksanakan ibadah haji. Tapi ini tidak menggugurkan kewajiban dia daripada haji. Kalau punya duit harus pergi haji. Haji nggak gugur, masih selama dia belum melaksanakan kawata suci Mekah. Kemudian orang yang masih hidup tadi ngomong, wahai orang yang sudah meninggal, tolong wasiatkan kepada kami ketika kami di dunia, amalan apa yang harus kami kerjakan? Dijawab oleh orang yang sudah meninggal tersebut, al-istighfar, al-istighfar. Banyak-banyaklah kalian membaca istighfar, banyak-banyaklah kalian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ketika orang nanti sudah di alam kubur, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Rabb irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, tolong kembalikanlah kami ke dunia. Supaya apa? Supaya kami bisa mengerjakan yang namanya amal-amal saleh yang dulu pernah kami kerjakan. Ini penyesalan bagi orang-orang yang sudah meninggal. Kalau seandainya masih dia berbanyak istighfar, banyak kalimat tasbih, memperbanyak kalimat Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, satu aja diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu satu keuntungan yang besar bagi orang-orang yang sudah meninggal. Makanya dipersihin apa ya? Al-istighfar, banyak-banyak engkau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dosa-dosanya udah diampunin. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi setiap hari masih
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala bisa 70 kali, bisa 100 kali. Kita hambanya yang penuh dosa, setiap pagi dari bangun tidur mau tidur ngerjain dosa, lebih-lebih lagi kita butuh beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa 70, 100, bahkan lebih daripada 100. Kenapa? Nabi aja yang dosanya udah diampunin, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak-banyak istighfar. Apalagi kita dari bangun tidur udah bikin dosa, mau tidur bangun tidur bikin dosa lagi. Namanya manusia, mahalul khata, manusia tempat salah dan juga tempat lupa. Banyak-banyak istighfar. Kemudian ditanya lagi oleh orang yang masih hidup, kenapa ketika aku mengucapkan salam engkau tidak menjawabnya? Dijawab oleh orang yang tadi sudah meninggal, jawab salam adalah ibadah. Sedangkan kami ya sudah tidak melakukan ibadah lagi. Orang yang sudah meninggal udah gak wajib sholat. Orang yang udah meninggal gak wajib puasa. Lah bagaimana mau sholat? Bergerak aja susah. Begitu juga menjawab salam adalah ibadah. Tapi ada beberapa amalan yang tidak terputus, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah waladun saleh, anak-anak yang saleh. Tadi ini masya Allah, anak-anak kecil udah apal surah An-Naba, amma yatasaalun. Ini investasi akhirat, Bu, tabungan akhirat. Nanti ketika di alam kubur, mereka lah yang bakal baca Quran buat kita, bakal baca Yasin buat kita. Dikirimkan pahalanya untuk siapa? Untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Ini tabungan akhirat kita. Kadang-kadang orang mikirnya apa? Tabungan dunia. Ntar anak gue sekolah gimana nih? SD, ya, SMP, investasi sampai buat kuliah. Tapi dia lupa dengan investasi yang kekal nanti di yaumil kiamah, di akhirat nanti. Ini adalah investasi kita. Mereka bisa baca Quran, mereka bisa ngaji, orang tuanya juga dapat pahala. Waladun saleh yad'ulah, yaitu anak laki-laki atau anak perempuan yang saleh dan salehah yang senantiasa mendoakan daripada kedua orang tuanya. Yang kedua, amal jariah. Ya, misalnya ketika dia masih hidup, dia bangun masjid, dia bangun musola, ya, ada sumbangan ini dia kasih, ada pembangun pesantren dia kasih. Selama pesantren tersebut berdiri, musola tersebut berdiri, masjid tersebut berdiri, maka itu pahala juga ngalir kepada dia. Ini juga investasi tabungan akhirat. Gak perlu pakai nomor rekening, ya, tau-taunya nyampe emang di dunia. Nomor rekeningnya berapa? Saleh nomor 1 biji aja, kagak nyampe. Tapi ketika dikirim nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak butuh nomor rekening. Allah tahu yang bakal disampaikan siapa nanti kepada dia, dan nggak bakalan salah. Au ilmun yuntafa'u bih. Yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat, baik bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Walaupun cuma sekedar ngajar alif bata, jangan diremehin itu.